Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2639. Lola mengalihkan pandangan, berbicara dengan gugup. Aku, mungkin telah membiarkannya lolos secara tidak sengaja. Asteris pah. Asteris. Cakar kepala suku itu mengenai bagian belakang kepala Lola, menggunakan semacam kekuatan hukum kekacauan yang benar-benar membuatnya sakit. Dasar bodoh. Bagian mana dari tidak membantu yang tidak kau dengar? Lola mengusap bagian belakang kepalanya dengan ekspresi bersalah. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya mengatakan mereka bisa menemukan sarang kita jika mereka pergi ke timur, dan itu saja. Bantuan apa yang ada di sana? Kita tidak bisa memberitahu mereka apapun, dan tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Kepala suku itu baru saja akan memukul Lola lagi ketika seekor loporit betina yang bulunya agak pucat menghentikannya. Sudahlah, sayang. Lola selalu menjadi tipe yang menuruti kemauannya, itu salahmu karena memintanya pergi ke sana sejak awal. Seolah-olah kau benar-benar menginginkan sesuatu yang lain terjadi tetapi butuh alasan. Lola segera melompat ke pelukan loporit dan menangis. Nenek, kakek menggangguku lagi. Sebenarnya, dia bukan kakeknya, dan loporit perempuan itu juga bukan neneknya. Dia hanya suka memanggil mereka dengan sebutan itu. Lihat, Lotiri, kau membuatnya menangis. Sang nenek menunjukkan ekspresi tidak setuju kepada kepala suku, yang jelas-jelas bernama Lotiri. Namun, mulut Lotiri berkedut. Lila, dia jelas-jelas memanfaatkanmu. Jangan biarkan air mata palsu ini memengaruhi penilaianmu. Juga, dia kemudian mengalihkan pandangan, seperti yang dilakukan Lola beberapa saat yang lalu. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan mengirim Lola ke sana. Tidak ada satupun loporit di ruangan itu yang mempercayai kata-kata Lotori, dan beberapa orang berusaha menahan tawa. Lotiri dapat melihatnya. Ahem, Lavi, laporkan. Seekor loporit berbulu biru melangkah maju dengan cepat. Kelompok ini tampaknya menjanjikan, Ketua. Mereka berhasil mengalahkan binatang ajaib dan menggunakan hukum dunia untuk mendekati mereka tanpa terdeteksi. Awalnya, mereka menggunakan energi binatang untuk memahami hukum. Namun, mereka mengubah taktik mereka. Mereka sekarang menggabungkan energi binatang untuk menggabungkannya dengan hukum dunia dan kemudian menyatukannya ke dalam tubuh mereka. Tidak akan lama lagi sebelum mereka membuat dunia ini mengakui keberadaan mereka. Secepat itu, Lotiri terkejut mendengar kata-kata Lavi. Kupikir butuh beberapa minggu sampai ada yang menemukan jawabannya. Yah, mungkin campur tangan Lola tidak seburuk itu. Lihat, Lola langsung mengambil kesempatan itu. Aku tidak melakukan kesalahan. Lotiri mengangkat tangannya, membuat Lola membenamkan dirinya dalam pelukan Lila sekali lagi, mencegah Lotiri membenturkan kepalanya. Lotiri hanya bisa membiarkannya. Kau hanya beruntung. Namun, Lavi tidak menyelesaikan laporannya. Hanya satu hal, Ketua. Ada satu orang di kelompok ini yang punya bau yang sangat familiar. Lola segera berbicara. Ya, dia adalah manusia berambut hitam. Aku juga mencium bau yang sangat familiar darinya, hampir seperti aku berdiri di samping seseorang dari ras kita. Tentu saja, dia jelas bukan seorang loporit. Lotiri merasa aneh. Bau yang familiar, aneh. Tapi, mungkin saja ada ras yang mirip dengan kita di punggung Hyeomu, jadi dia mungkin saja dekat dengan mereka. Lagi pula, itu tidak masalah. Karena kamu sudah memastikan dia manusia, itu hal yang bagus. Lulio, bagaimana dengan Archangelbert? Dan laporan-laporan itu terus berlanjut sementara para loporit mengawasi ketat semua pakar kunci yang memasuki negeri ajaib itu. Di pihak si kembar, mereka baru saja menghabisi makhluk lain. Jelas, mereka tidak tahu bahwa para loporit menyebutnya binatang ajaib. Hal yang menyelaraskan ini bahkan lebih lambat daripada pemahaman hukum, keluh Rean. Namun, Roan tidak melihatnya seperti itu. Itu bukan masalah. Berbeda dengan pemahaman hukum, kecepatan penyelarasan tidak menurun. Itu konstan. Itu seperti kita mengisi toples dengan air. Semakin banyak kita menuangkan air ke dalamnya, semakin dekat dengan penuh. Kita hanya perlu melanjutkan. Jika kita menggunakan binatang ajaib ini untuk memahami subhukum pertama, kita akhirnya akan menjadi lebih lambat dari ini. Binatang ajaib, Ryan dan yang lainnya bertanya balik, setelah mendengar nama itu untuk pertama kalinya.
Apakah aku bilang binatang ajaib? Roan bertanya balik, dan semua orang mengangguk, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak menyadarinya. Itu pasti kenangan lain. Yah, tidak sulit untuk menebaknya karena kelinci itu menyebut tempat ini negeri ajaib. Masuk akal karena semua hal di sini bekerja dengan cara yang aneh. Jadi mereka disebut binatang ajaib, Ryan memikirkannya. Menurutmu, apakah mereka punya kemampuan lain selain menyediakan hukum kekacauan dan sedikit energi kekacauan? Ryan menyelidiki ingatan baru Rowan. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi bagaimanapun juga, mereka terbuat dari hukum kekacauan. Siapa tahu, mungkin mereka bisa berubah menjadi apa saja. Aku tidak akan terlalu terkejut karena hukum kekacauan mengubah kekuatan kita sendiri setiap kali kita mencoba menggunakannya. Tiba-tiba, Celis melihat ke arah tertentu. Sepertinya kita menemukan pesta. Ada konsentrasi energi kekacauan yang sangat tinggi di arah itu. Aku hanya tidak tahu apakah itu satu binatang buas atau beberapa dari mereka. Ayo kita pergi dan memeriksa. Kentucky segera bersiap untuk pergi. Aku ingin menyelesaikan penyelarasan ini dan menyelesaikan misi kita. Celis kembali ke wujud humanoidnya dan melompat ke punggung Kentucky bersama Ryan dan Rowan. Kentucky terbang ke arah yang diberikan Celis, dan dia tiba di lokasi setengah jam kemudian. Namun, apa yang mereka lihat bukanlah makhluk seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah sebuah sumur. Apakah mungkin untuk membuat sumur dari energi kekacauan dan hukum kekacauan? Ryan merasa sulit untuk mempercayainya. Itu benar-benar sumur seperti yang Anda lihat di desa-desa. Di dalamnya ada batu bata, ember, tali, del. Di dalamnya, mereka bisa merasakan konsentrasi yang kaya dari hukum kekacauan dan sedikit energi kekacauan. Tentu saja, dibandingkan dengan makhluk yang mereka bunuh sejauh ini, jumlah energi kekacauan di dalamnya ratusan kali lebih tinggi, meskipun secara keseluruhan masih kecil. Namun, Rowan tidak melihat ke arah sumur itu. Sebaliknya, ia melihat ke ruang kosong di dekatnya. Kita perlu meminta izin terlebih dahulu. Bab 2641. Seminggu berlalu dengan cepat saat si kembar berusaha menyesuaikan diri dengan dunia. Namun, si kembar bukan satu-satunya yang berhasil dalam penjelajahan ini. Beberapa kilometer jauhnya, seekor drohare emas mengalami beberapa luka di tubuhnya. Namun, dia tampak tidak terganggu sama sekali karena dia menggunakan energi surgawinya untuk mempercepat pemulihannya. Sebaliknya, dia melihat beberapa objek berwarna-warni di depannya. Hahaha, begitu banyak item hukum kekacauan. Tuan benar, kita benar-benar dapat menggunakan garis keturunan kita untuk menemukannya. Tentu saja, drohare emas yang dimaksud tidak lain adalah Red. Tuannya beruntung mendapatkan salah satu item Chaos Laws dari ras semi-celestial Demon Beast. Dia, seperti banyak orang lainnya, mencoba mencari cara untuk menemukan item serupa di alam tersembunyi. Dan bagi ras drohare emas mereka, jawabannya datang dari garis keturunan mereka. Red hanya punya satu misi, mengumpulkan item Chaos Laws sebanyak mungkin. Namun, dia cukup takut pada Wonder Beast. Luka-lukanya disebabkan oleh salah satu dari mereka. Jika bukan karena harta karun penyelamat nyawa master yang dia terima sebelum masuk, dia mungkin sudah mati di tangan salah satunya. Aku tidak punya banyak yang tersisa, tetapi aku masih bisa merasakan lebih banyak item ini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Saat itulah Red merasakan sesuatu saat ia melihat ke arah tertentu. Itu adalah kehadiran sebuah cakar, jenis yang sama seperti yang diberikan Red kepada si kembar. Tuan. Red jadi bingung. Tuannya jelas memiliki salah satu cakar itu agar mereka bisa saling menemukan. Namun, jika kamu tidak menuangkan energi surgawi ke dalamnya, kamu tidak akan bisa merasakan lokasinya. Mengapa Tuan memanggilku? Red menyipitkan matanya. Aneh, setelah sekian lama, kupikir guru akan jauh lebih dalam ke alam tersembunyi ini. Namun, dia hanya berjarak 1 hari perjalanan. Haruskah aku pergi? Mungkinkah cakar itu diambil oleh orang lain? Red merenung sejenak dan menggertakkan giginya. Tetap saja, aku harus memeriksanya. Tuan mungkin butuh bantuan. Dia lalu pergi, berusaha semaksimal mungkin agar tidak menarik perhatian binatang ajaib manapun. Di tempat lain, Kavan baru saja menyingkirkan binatang ajaib lain dan mengambil hukum kekacauannya. Dia tampak sudah sangat terbiasa dengannya.
Tubuh roh kematiannya sendiri sudah sangat dekat untuk sepenuhnya selaras dengan dunia, yang bahkan lebih cepat daripada kelompok si kembar. Dan kelompok si kembar menyadari hal itu dengan baik. Semuanya masih sama di sini. Untungnya, sepertinya dunia ini belum sepenuhnya melupakanku, gumamnya. Hanya beberapa binatang ajaib lagi, dan aku akan dapat menggunakan hukum kekacauan dengan benar lagi. Kafan kemudian menoleh ke kanan, dan di kejauhan, orang hampir tidak dapat melihat bangunan yang menjulang ke langit. Mungkin kali ini, dia tidak menunggu di sana lagi dan bergerak maju, mencari binatang ajaib berikutnya. Kembali ke pihak si kembar, mereka sendiri mendekati Onder Bis lainnya. Onder Bis tidak menyadari apapun sebelum dikepung. Roots, Claws, Skite, dan Sword menghantamnya dari semua sisi, menghancurkannya sepenuhnya dan menyebabkan Chaos Law-nya mulai menghilang. Celis hanya sedikit meleset dalam prediksinya. Awalnya ia mengira mereka akan membutuhkan 100 ekor lagi, tetapi mereka harus membunuh 5 ekor lagi untuk mencapai titik penyeberangan. Namun, dengan binatang ajaib terakhir ini, mereka akhirnya berhasil menyelaraskan diri dengan hukum dunia. Asterisks. Begitu itu terjadi, kelompok si kembar merasa tubuh mereka berubah. Semua hukum kekacauan di lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebelumnya tampaknya sama bagusnya dengan hukum kekacauan apapun pada binatang buas itu sendiri. Indra mereka juga meningkat, memungkinkan indra surgawi mereka menjauh. Ryan segera mengumpulkan hukum kekacauan dan mencoba menggunakannya untuk memahami hukum cahaya dan hukum kegelapannya. Berhasil. Rowan mengangguk. Tentu saja, dunia tidak lagi menolak kita. Celis menyipitkan matanya. Namun, itu terlalu sedikit. Butuh waktu seharian untuk mengumpulkan cukup banyak Chaos Laws untuk mengimbangi satu Wonder Beast. Dari apa yang kulihat, kita punya dua pilihan, komentar Rowan. Yang pertama adalah terus ke timur dan mencari Loporit Burrow yang disebutkan Lola, tidak yakin apakah kita akan menemukan apapun. Pilihan kedua adalah mengubah arah dan pergi ke area dengan konsentrasi Chaos Law yang lebih tinggi untuk kita gunakan. Tetapi bisakah kau memberitahu ke arah mana kita harus pergi untuk menemukan konsentrasi hukum kekacauan yang lebih tinggi? Tanya Kentucky, ragu. Bahkan setelah lebih dari seminggu, konsentrasi hukum kekacauan tetap sama, tidak peduli seberapa jauh kita bepergian. Aku benar-benar tidak tahu kemana harus pergi dari sini. Rowan tidak khawatir. Dia hanya menunjuk ke suatu arah. Ingatanku tentang ini belum lengkap. Namun, aku cukup yakin itu arah yang benar. Hanya saja aku merasa bahayanya akan meningkat jika kita pergi ke sana. Tidak ada yang meragukan Rowan. Namun, Ryan memutuskan untuk terus pergi ke timur. Aku ingin menemukan Loporit Burrow itu. Ingatanmu tentang kehidupan lampau mungkin terbangun, tetapi kita tidak tahu yang mana yang akan muncul berikutnya. Akan lebih baik jika kita mendapatkan informasi konkret, dan para Loporit pasti memilikinya. Celis dan Kentucky setuju dengan Ryan, tetapi Rowan tidak lupa menunjukkan masalahnya. Seperti yang saya sebutkan, kami tidak tahu di mana itu. Jika itu benar-benar liang, maka menemukannya akan lebih sulit lagi. Ryan merenung sejenak sebelum berkata, kita tunggu seminggu lagi. Kalau tidak menemukan apapun, kita bisa mengikuti pilihan pertama. Apakah semua orang setuju dengan itu? Celis, Kentucky, dan Rowan mengangguk. Ryan senang mereka sependapat. Bagus. Lagi pula, kita tidak membuang-buang waktu. Sekarang kita bisa menggunakan hukum kekacauan lingkungan untuk memahami hukum kita sendiri saat mencari Burrow. Jika kita bertemu lagi dengan binatang ajaib ini, kita bisa segera membunuh mereka dan meningkatkan pemahaman kita juga. Kedengarannya seperti sebuah rencana, Rowan menyetujui, dan semua orang melompat ke punggung Kentucky sekali lagi sebelum Minokawa menghilang di kejauhan. Bab 2642. Kelompok si kembar sedang bepergian, baru saja membunuh binatang ajaib lainnya ketika tiba-tiba, Kentucky melihat sesuatu di kejauhan. Tanah sedang berubah. Ada banyak tanaman hijau di depan. Semua orang melihat, dan benar saja, padang rumput muncul di pandangan mereka. Banyak bunga juga terlihat, meskipun bentuknya aneh, beberapa bahkan berubah warna. Itu bukan satu-satunya perbedaan. Mereka semua merasakan perubahan dalam konsentrasi hukum kekacauan. Namun, konsentrasinya tidak meningkat. Sebaliknya, berkurang. Itu masuk akal, komentar Suster Orb. Hukum kekacauan memang seperti itu, terlalu kacau. Fakta bahwa terdapat lebih sedikit konsentrasi hukum kekacauan di sini membantu perkembangbiakan kehidupan.
Kentaki kemudian menunjuk sesuatu. Apakah itu yang kita cari? Mereka semua memeriksa arah yang disebutkan Kentaki di kejauhan. Di sana, mereka dapat melihat beberapa bukit kecil. Di atas mereka, ada banyak rumah yang mirip dengan rumah Loporit lama yang mereka temukan beberapa waktu lalu. Lola menyebutnya liang mereka, tetapi menurutku itu sama sekali tidak mirip dengan liang. Itu semua rumah, meskipun sangat kecil, Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Namun, Rowan tidak peduli. Apakah kamu lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencarinya? Berbahagialah karena kita tidak menghabiskan waktu selama ini dengan sia-sia. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Lola mungkin juga ada di sana. Kentaki mendekat dari langit, dan indera surgawi mereka akhirnya cukup dekat untuk menutupi desa itu. Ya, itu lebih seperti desa daripada liang, tentu saja. Namun, itu tidak masalah. Yang penting bagi mereka adalah kehadiran beberapa ahli yang mereka temui di pintu masuk. Sepertinya mereka bukan yang pertama tiba. Saat mereka turun, ekspresi kelompok si kembar menjadi aneh. Para ahli itu hanya berdiri di sana. Tidak, mereka semua dirantai dan tidak bisa bergerak. Ada beberapa iblis, binatang iblis, humanoid, dan bahkan seorang malaikat hadir. Ini. Ryan mengenali salah satu ahli. Dia adalah Vanos, seorang humanoid dari organisasi Drugo dan seorang ahli di tahap tengah alam dewa. Bahkan dia tampak sama sekali tidak berdaya. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok si kembar untuk menyadari bahwa kultivasi semua orang telah sepenuhnya tersegel. Bukan hanya kultivasi mereka, tetapi bahkan tubuh mereka pun tidak berbeda. Para ahli tingkat ini, bahkan jika mereka bukan pembudidaya tubuh, akan tetap memiliki tubuh yang kuat dibandingkan dengan manusia biasa. Namun, tubuh mereka tampak tidak lebih fana saat ini. Haruskah kita pergi? Kentaki menjadi gugup. Jika bahkan alam dewa direbut, apalagi tim mereka. Ryan. Saat itulah suara Lola bergema di telinga semua orang sebelum Loporit muncul di bahu Ryan. Akhirnya kau datang. Ryan tersenyum pahit dan mengangguk. Yah, kau bilang kita bisa menemukan liang-mu di sini, kan? Ngomong-ngomong, dia kemudian melihat ke arah para ahli yang bahkan tidak bisa berbicara saat itu. Mereka semua melihat ke arah kelompok Ryan, jelas-jelas meminta bantuan dengan mata mereka. Ahem, apa yang terjadi di sana? Lola kemudian menghilang dan muncul kembali di puncak Vanos seolah-olah menginjak kepala seorang ahli alam dewa bukanlah apa-apa. Orang-orang ini semua pengganggu. Ketika mereka menemukan liang kami, mereka langsung meminta informasi dan harta kami. Mereka semua mengira bahwa hanya karena kultivasi mereka tinggi, mereka adalah orang-orang hebat. Nah, sekarang mereka akan menghabiskan tahun-tahun berikutnya di sini untuk merenungkan tindakan mereka. Setelah itu, kami akan mengusir mereka semua langsung dari dunia kami. Ketakutan terlihat di mata para ahli itu. Bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan tidak dapat menikmati hukum kekacauan yang mereka semua inginkan. Ketika mereka tiba, mereka tidak langsung menyerang atau menuntut apapun. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu membentuk formasi cepat untuk mencegah para Loporit melarikan diri. Itu bukan ide yang buruk jika Anda melihatnya. Lola memiliki kekuatan untuk berteleportasi kemana-mana tanpa hukum spasial, tetapi bagaimana jika mereka dapat menyegel semua rute pelariannya dengan formasi? Bukan hanya dia tetapi semua Loporit lainnya. Mereka melihat dengan indera surgawi mereka bahwa kultivasi tertinggi hanyalah alam jiwa baru lahir. Jadi, rencananya sangat sederhana. Kunci semua orang di dalam dan teruslah berusaha menangkap mereka. Cepat atau lambat, para Loporit akan kehabisan energi karena cadangan mereka tidak mungkin sebanding dengan Vanos dan yang lainnya. Tanpa energi, mereka seharusnya tidak bisa berteleportasi kemana-mana seperti yang dilakukan Lola di masa lalu. Yang terpenting, keberadaan alam jiwa baru lahir sama sekali tidak membahayakan mereka, atau begitulah yang mereka kira. Ternyata mereka benar-benar meremehkan para Loporit. Bagaimana kau bisa menangkap mereka? Ryan, yang sekarang merasa lega karena telah memperlakukan Lola dengan baik sejak awal, bertanya. Lagi pula, sepertinya tidak ada pertempuran yang terjadi di sekitar sini. Itu jelas menunjukkan betapa tidak berdayanya para ahli ini, termasuk Vanos, dalam menghadapi para Loporit. Lola sekali lagi menghilang, sekarang muncul kembali tepat di depan perut Ryan. Dia hanya menyentuh lokasi di mana Dantian Ryan berada, dan ledakan hukum kekacauan segera menyelimutinya.
Itu terlalu cepat. Ryan sama sekali tidak bereaksi sebelum kultivasinya benar-benar hilang. Itu belum semuanya. Penyegelan semacam ini benar-benar berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika kultivasi seseorang disegel, mereka masih bisa merasakan kultivasi mereka di dalam. Hanya saja mereka tidak dapat mengeluarkan energi apapun. Namun kali ini, bahkan itu pun hilang. Ryan merasa seperti dia tidak memiliki dantian lagi. Bahkan tubuhnya yang kuat, karena teknik kultivasi tubuh cahaya bintang, tampaknya mustahil untuk diaktifkan. Ryan lalu menatap Lola, dan dia hanya menepukkan kakinya. Asteris engah. Asteris. Dan itu hilang. Kultivasi Ryan dan tubuh cahaya bintang kembali seperti semula. Dia bisa menggunakannya secara normal sekarang. Mengesankan. Hehe, Lola berjalan di depan Ryan. Kita sudah lama tinggal di tempat ini, tahu. Gadis-gadis muda seperti kalian semua tidak mungkin berani membuat masalah di depan Loporit Raceku. Sekali lagi, Ryan dan yang lainnya membuat catatan mental untuk tidak membuat marah keluarga Loporit. Bab 2643. Melihat para ahli yang ditangkap, Kentucky masih merasa harus bertanya. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka begitu saja? Ryan mengerti apa yang dimaksud Kentucky. Dengan adanya bahaya dari alam semesta lain, semua ahli diperlukan, bahkan jika mereka bersalah. Namun, Lola bersikeras. Mereka akan tetap di sini, dan tidak ada yang akan mengubah fakta itu. Mereka benar-benar membuat kepala suku Loporit marah. Sejujurnya, bahkan jika aku ingin, aku tidak punya harapan untuk membuka segel kepala suku. Hanya dia yang bisa melakukannya, dan mungkin, tidak, lupakan saja. Bagaimana kalau kita bicara dengan ketua ini? Ryan tiba-tiba bertanya. Namun, kali ini suara lain dengan cepat muncul di bahu Rowan. Seekor kelinci berbulu pucat berdiri di sana, jelas dalam suasana hati yang buruk. Jangan buang waktumu. Rasa hormat seharusnya terlihat jelas saat pertama kali bertemu, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Aku tidak akan melepaskan mereka. Rowan melirik Loporit tua yang entah bagaimana mengingatkannya pada Loporit tua yang mereka temui dalam perjalanan ke sini. Aku yakin kau adalah ketua. Loporit yang berbulu pucat itu mengangguk dan melompat dari bahu Rowan ke tanah. Itu aku. Dia bukan satu-satunya. Semakin banyak Loporit mulai muncul secara ajaib di mana-mana, seperti Lola. Tidak ada kekuatan spasial apapun yang bisa dirasakan selama itu. Kepala suku itu kemudian menatap Rowan. Baumu tidak asing. Apakah aku mengenalmu? Rowan menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku berada di dunia ini. Dia jelas berbohong, atau mungkin itu bukan kebohongan karena dia bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Begitu ya? Lotiri menyipitkan matanya, yang cukup lucu. Terserahlah. Lola seharusnya tidak memberitahumu tentang lokasi ini. Maaf, tapi tidak banyak yang bisa kami lakukan untukmu. Jika kau ingin menggunakan hukum kekacauan, kau harus menyelaraskan diri ya. Lotiri kemudian menyadari perubahan dalam kelompok si kembar. Sepertinya kalian sudah melakukannya. Aku bisa melihat bahwa penyelarasan sudah lengkap, dan kalian dapat menggunakan hukum kekacauan dengan benar. Lumayan. Itu jauh lebih cepat daripada yang kuharapkan dapat dicapai oleh kelompok kalian, kecuali seseorang. Lotiri jelas sedang memikirkan kafan. Ryan kemudian menatap Rowan sambil bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Ini kesempatanmu untuk bertanya lebih banyak tentang masa lalumu. Mereka terus mengatakan kamu memiliki bau yang familiar, jadi apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak berniat bertanya tentang itu, kita bisa bertanya lebih banyak tentang negeri ajaib ini. Rowan merenung sejenak. Jika ia benar-benar mendengar lebih banyak, mungkin semua ingatannya akan terbuka sekaligus. Saat ini, ia masih mampu memisahkan ingatan-ingatan itu dan melabelinya sebagai bukan miliknya, tetapi itu karena ingatan-ingatan itu perlahan muncul. Bagaimana jika semuanya muncul sekaligus? Ia tidak yakin. Dengan mengingat hal itu, Rowan menyerah mengambil risiko. Ia lebih suka membukanya secara perlahan namun pasti sambil tetap menjaga identitasnya sendiri. Kalau begitu, apa kau keberatan jika kita membicarakan hal lain? Kita jelas tidak perlu mendengar tentang hukum kekacauan. Kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakannya dengan cukup baik, dan kita hanya perlu berlatih. Ryan menyusul. Pertama-tama, Rowan, mari perkenalkan diri kita. Aku Ryan Lark, dan makhluk yang mirip denganku ini adalah saudaraku, Rowan Lark.
Burung dengan wajah idiot itu adalah Kentucky, dan kulit kayu tua itu adalah Celis. Rowan, Kentucky, dan Celis menatap Ryan dengan ekspresi dingin. Omong kosong macam apa ini? Mereka semua bertanya melalui Divine Sense secara bersamaan. Namun, sang kepala suku, Lotiri, menganggapnya lucu. Hehe, kalian pasti punya hubungan yang cukup dekat. Itu tidak buruk. Ia kemudian memperkenalkan dirinya juga. Baiklah, kalian bisa memanggilku Lotiri. Aku kepala suku Loporits. Jika kalian punya pertanyaan lagi, aku akan mencoba menjawabnya selama tidak melanggar aturan. Tepat setelah itu, ia melirik para ahli yang ditangkap. Kalian lihat, bocah-bocah nakal. Begitulah cara kalian melakukannya. Vanos dan yang lainnya merasa ingin menangis. Mereka pikir setelah Moloch membuat Lola marah, para Loporit pasti tidak akan mau berbicara dengan mereka lagi. Jika mereka tahu bahwa mendapatkan informasi itu mudah, mereka juga tidak akan menyerang. Nah, ada juga bagian di mana para Loporit jauh lebih kuat daripada mereka di tempat ini. Rowan tidak menunggu lelucon Ryan selanjutnya dan melanjutkan. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang alam ini? Tempat apakah ini? Kau menyebutnya negeri ajaib. Lotiri mengangguk. Itu saja yang bisa kukatakan. Wonderland ada karena tidak ada yang seperti kelihatannya di sini. Saat ini, kau dan sebagian besar kelompok pengunjung lainnya berada di pinggiran dunia ini. Hukum dunia ini, kau menyebutnya hukum kekacauan, kan? Omong-omong, hukum kekacauan di bagian ini sangat tipis, jadi kau belum melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukannya. Lola segera menimpali. Lebih jauh di dunia ini, di mana hukum kekacauan lebih terkonsentrasi, kamu akan kesulitan membedakan kenyataan dari ilusi. Tindakanmu akan terlihat tidak masuk akal karena efeknya. Ryan segera mengingat apa yang terjadi ketika mereka mencoba menggunakan elemen mereka. Maksudmu seperti ketika aku mencoba menciptakan api dan air yang menyerupai api muncul sebelum berubah menjadi elemen yang berbeda. Aku terus mencoba menciptakan api saja, tetapi aku tidak bisa membuatnya menjadi api sama sekali. Itu hanya permainan anak-anak, Lotiri tidak membiarkan Lola yang terlalu bersemangat melanjutkan. Begitu konsentrasinya cukup tinggi, tubuhmu sendiri akan berhenti menjadi seperti apa adanya. Jangan lupa bahwa tubuh pun tidak terpisah dari hukum dunia. Coba bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka begitu hukum kekacauan mulai mengubah esensi mereka, mirip dengan apa yang terjadi saat kamu mencoba menciptakan api. Kelompok kembar itu tidak dapat menahan keringat dingin. Sepertinya ini sesuatu yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan saja. Tidak akan, Lotiri setuju. Hanya ada satu cara untuk mencegahnya, yaitu dengan mengembangkan hukum kekacauan. Mengolah hukum kekacauan. Mereka tidak menduga jawaban itu. Apa maksudmu? Lotiri tersenyum tipis sebelum bertanya. Di matamu, aku tampak tidak lebih dari seorang Naschen Sol Realem Loporit, kan? Kelompok si kembar mengangguk. Namun, sedetik kemudian, Lotiri tampak berubah total. Seolah-olah lapisan perlindungan tiba-tiba tercabut, memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya, yang dapat dirasakan oleh si kembar. Yang dapat mereka katakan hanyalah bahwa kultivasi Lotiri jelas melampaui apa yang dapat dicapai oleh alam dewa. Faktanya, mereka hanya merasakan penindasan seperti itu dari Hyeomu sendiri, makhluk yang membawa alam dewa di punggungnya. Bab 2644. Pelepasan kekuatan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum Lotiri kembali normal. Itulah yang kumaksud. Namun, jangan salah paham. Aku tidak hanya tampak seperti seorang Naschen Sol Realem Loporit, aku memang seperti itu, seorang Naschen Sol Realem Loporit. Lalu, Ryan menelan ludah. Kekuatan apa yang baru saja kita rasakan? Kekuatan itu melampaui ahli alam dewa manapun yang kita kenal. Lola juga penasaran. Ketua, Anda tahu apa kultivasi yang mereka bicarakan? Ketika Lola bertemu dengan para ahli dari luar, mereka bertanya kepadanya tentang kultivasinya, dan dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sepertinya hal itu masih terjadi. Lotiri kemudian menatap Lola. Ini adalah sesuatu dari luar dunia ini. Kita tidak bisa pergi, jadi ini tidak penting bagi kita semua. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika kau benar-benar ingin tahu, pada dasarnya kita berbicara tentang kekuatan kita untuk mengendalikan hukum kekacauan, seperti yang telah kutunjukkan beberapa saat yang lalu. Oh, Lola akhirnya mengerti. Seperti ini. Dia juga tampak melepaskan kekuatannya, dan kultivasi alam formasi inti miliknya segera berubah. Sekarang,
Ketika si kembar merasakannya, Lola tampak seperti seorang ahli di alam keilahian. Tapi ini sebenarnya bukan kekuatan kita. Tepat sekali, Loriti setuju. Itulah sebabnya saya bilang itu tidak penting bagi kami. Tepat setelah itu, Lotiri kembali memperhatikan kelompok si kembar. Inilah yang kumaksud dengan kultivasi hukum kekacauan. Kalian dapat menggunakan kekuatan dunia ini untuk melampaui bahkan para ahli alam dewa yang lemah yang kalian lihat terikat di sana. Vanos dan yang lainnya tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh kelompok Rean. Namun, mereka dapat merasakan kekuatan Lotiri dan Lola. Baru sekarang mereka menyadari betapa bodohnya tindakan mereka di masa lalu. Mereka menyerang seseorang yang lebih kuat daripada ahli alam dewa manapun yang mereka kenal, termasuk Vanos sendiri. Rean menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan pertanyaannya. Jadi, kau bisa menggunakan hukum kekacauan dunia ini untuk meningkatkan kekuatanmu, ya kan? Namun, kau tidak sekuat itu. Benar, jawab Lotiri. Tidak ada gunanya mengatakan ini kepadamu karena tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap kami di tempat ini. Bahkan mereka yang kalian sebut semi-celestial tidak akan mendapatkan apapun selain pukulan dari kami. Beruntung bagi mereka, kami tidak berniat campur tangan dalam apapun yang kalian semua lakukan di sini. Tentu saja, kekuatan yang hanya bisa digunakan di negeri ajaib ini tidak berarti apa-apa karena semua orang pada akhirnya akan pergi. Baiklah, kita perlu belajar cara menggunakan hukum kekacauan dengan cara yang sama seperti yang kalian lakukan, para Loporit, jika kita ingin masuk lebih dalam ke negeri ajaib ini, benar. Ya, Lotiri mengangguk. Apa yang kau lakukan dengan menggunakan binatang ajaib hanyalah puncak gunung es. Binatang-binatang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan kau temukan di kedalaman. Binatang-binatang di sana tidak benar-benar memiliki bentuk apapun. Mereka lebih seperti konsentrasi besar hukum kekacauan dan energi dan dapat mengambil bentuk apapun. Kau bahkan tidak akan melihatnya terjadi. Tiba-tiba, sebuah pisau mungkin muncul tertusuk di dalam tubuhmu, dan pisau itu adalah binatang ajaib. Lola menambahkan, itulah sebabnya kami menyebut dunia ini negeri ajaib. Di sini, apapun bisa terjadi. Apa yang seharusnya cair menjadi padat, dan apa yang seharusnya tidak bergerak saat mati bergerak seolah-olah hidup. Energi dan hukum yang dapat mengambil bentuk apapun, dunia yang penuh keajaiban. Itu sudah diduga, komentar Suster Orb. Jika tempat ini benar-benar memiliki hubungan dengan sumber asal keos, campuran hukum keos dan energi keos, yang merupakan blok pembangun alam semesta, seperti Yin dan Yang, benar-benar dapat menjadi apa saja. Menyebut tempat ini sebagai negeri ajaib benar-benar nama yang sangat tepat. Pertama-tama, Anda harus memahami cara menggunakan hukum keos seperti yang dilakukan para Loporit. Jika tidak, saya rasa Anda tidak akan memiliki banyak peluang untuk bertahan hidup, apalagi bebas untuk mengolah dan memahami hukum untuk misi Anda. Si kembar setuju dengannya dan segera bertanya kepada Lotiri. Bagaimana caranya kita menguasai hukum kekacauan seperti kalian para Loporit? Sebelum Lotiri atau bahkan Lola sempat bicara, seorang Loporit lain melompat maju. Istri Loriti, Lila, yang telah mendengar semuanya hingga saat ini. Dalam hal itu, aku lebih cocok. Apa yang cocok? Lotiri segera menengahi. Kita tidak akan mengajari mereka apapun. Mereka harus belajar sendiri. Itulah aturannya. Berhentilah bersikap menyebalkan seperti Loporit, keluh Lila. Jika kamu benar-benar tidak ingin mengajari mereka apapun, kamu tidak akan mengirim orang tolol seperti Lola untuk menerima orang-orang ini. Nenek, itu jahat. Lola jelas tidak menyukainya. Sayang sekali Lila mengabaikannya. Lotori juga terdiam sebelum Lila melanjutkan. Kalian menyimpan alam kultivasi kalian di Dantian dan inti iblis atau benda serupa, kan? Rean, Rowan, Kentucky, dan Celis mengangguk. Itulah aturan umum di luar tempat ini. Yang perlu kamu lakukan adalah sesuatu yang serupa. Kamu perlu membuat inti, atau Dantian, jika kamu mau, dari hukum kekacauan dan energi kekacauan. Aku akan menyebutnya inti agar lebih sederhana. Bagaimanapun, aku telah membuka kultivasiku, jadi lihatlah dengan indera surgawimu. Kelompok si kembar segera melihatnya, dan tentu saja, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu setengah inti iblis dan, setengahnya lagi. Lila tersenyum menanggapi. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Kau tahu, kami para Loporit bukanlah binatang iblis. Kami adalah makhluk jenis lain. Bagaimanapun, itu tidak penting.
Jika kau ingin menggunakan hukum kekacauan dan menggunakannya seperti yang kami lakukan, kau harus menggabungkan hukum kekacauan dan energi kekacauan dengan dantian dan inti milikmu, menciptakan inti kekacauan semu. Roan merenung sejenak dan menemukan maksud dalam penjelasan itu. Kau bilang Pseudo Chaos Core, sepertinya ini yang dimiliki semua Loporit. Apakah itu berarti ada sesuatu seperti Chaos Core yang lengkap? Namun, Lila tidak menyangka akan mendapat pertanyaan itu. Yah. Namun, dia melihat mata Lotiri dan berhenti bicara. Itu sesuatu yang harus kalian cari sendiri. Pokoknya, tidak perlu dipedulikan sekarang. Pertama, fokuslah pada penggabungan inti iblis dan dantian kalian dengan hukum kekacauan dan energi kekacauan. Bab 2645. Dan, Ryan melanjutkan, bagaimana tepatnya kita melakukannya? Sebenarnya, ini cukup mudah, kata Lila sambil mengangkat tangannya. Kumpulkan Chaos Law seperti yang biasa kamu lakukan. Seketika, Chaos Law berkumpul di sekitar meskipun konsentrasinya sangat sedikit. Tunggu, Kentucky segera menghentikan mereka di sana. Kita benar-benar sedang mengganti inti iblis dan dantian kita. Apakah tidak ada risiko? Misalnya, apakah kita tidak akan berdaya jika kita meninggalkan negeri ajaib ini di masa mendatang, seperti para Loporit? Siapa yang tidak berdaya? Loriti marah, begitu pula para Loporit lainnya. Kentucky melihat itu dan mundur selangkah. Ahem, maksudku, bukan tidak berdaya, hanya kultivasi kecil. Kau tahu, kultivasi sangat penting di luar sana. Roan memiliki kekhawatiran yang sama dengan Kentucky. Dia benar. Kepala Lotiri, Anda menyebutkannya sebelumnya. Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar hanya seorang Naschen Soul Realm Loporit. Apakah penggabungan ini dengan hukum dan energi chaos akan menyebabkan kultivasi kita mandek atau semacamnya? Lotiri menggelengkan kepalanya. Tidak, alasan kita tidak berkultivasi lebih jauh sebenarnya cukup sederhana, kita tidak membutuhkannya. Mengolah hukum kekacauan sudah memberi kita rentang hidup yang tak terbatas, sama seperti alam ruang waktu dan para ahli di atas dari luar. Apakah menurutmu kita akan menjadi lebih kuat daripada sekarang melalui hukum-hukum dunia kita, yang disebut hukum kekacauan? Roan dan yang lainnya jelas tidak menyangka. Lotiri tampaknya sekuat Hyeoumu, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dari itu melalui kultivasi normal, dia harus melampaui level semi-celestial normal setidaknya. Itu memang tampak seperti usaha yang sia-sia. Mereka sudah memiliki semua kekuatan yang mereka butuhkan. Jadi begitulah adanya, Roan menerimanya. Terima kasih atas penjelasannya. Lotiri tersenyum tipis. Sopan sekali. Lila melanjutkan dari sana. Baiklah, sekarang pertanyaan dan ketakutanmu telah sirna, kumpulkan hukum kekacauan seperti yang kulakukan. Kelompok si kembar tidak merasa kesulitan. Mereka sudah mampu melakukan ini bahkan sebelum menyelaraskan tubuh mereka dengan hukum dunia. Lola adalah orang yang menunjukkan cara melakukannya, dan mereka dapat melakukannya dengan lebih baik sekarang setelah penyelarasan selesai. Dengan cepat, hukum kekacauan berkumpul di sekitar kelompok mereka, meskipun tampaknya tidak semudah Lila. Itu saja, Lila mengangguk. Sekarang, buka meridianmu atau apapun yang digunakan binatang iblis dan tumbuhan untuk mengalirkan energi kultivasimu. Biarkan hukum kekacauan mengalir melalui mereka seolah-olah itu adalah energi. Ini sedikit kiat, meskipun kamu tidak bisa merasakannya, setiap bagian hukum kekacauan disertai dengan energi kekacauan. Aku bisa, kata Celis. Dengan subhukum pertamanya, Indra, ia mampu mendeteksi sedikit energi kekacauan itu setiap kali mereka mengumpulkan hukum kekacauan. Hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Ia juga memberitahu si kembar tentang hal itu. Hanya saja informasi ini tidak banyak berguna bagi kelompok mereka saat itu. Lila senang mendengarnya. Itu lebih baik lagi. Melalui energi kekacauan yang hampir tidak ada inilah Anda akan menggerakkan hukum kekacauan melalui meridian Anda. Itu adalah jenis energi, yang paling purba, jadi itu seharusnya memungkinkan. Kelompok itu mengikuti penjelasan Lila dan membiarkan hukum kekacauan melewati meridian mereka, atau akar, dalam kasus Celis. Melihat itu, Lila menjelaskan bagian selanjutnya. Sekarang, di dalam kolam energi Anda, biarkan hukum kekacauan bercampur dengan energi apapun yang Anda miliki di sana. Jangan khawatir, Anda akan merasa tidak nyaman, tetapi itu hanyalah dantian dan inti Anda yang sedang menjalani proses tersebut. Beri waktu beberapa menit saja.
Ketidaknyamanan itu memang ada, dan kelompok si kembar bisa merasakan penggabungan itu terjadi. Namun, mereka tidak merasakan dantian dan inti mereka berubah sama sekali. Hanya energi yang mereka miliki di sana yang tercampur, tetapi akan hilang begitu mereka menggunakannya, jadi mereka menjadi sedikit bingung, untuk beberapa saat. Begitu ya, Ryan adalah orang pertama yang mengerti. Kau harus menggunakan energi asal surgawi untuk membersihkan pilar-pilar fondasi. Pilar-pilar fondasi adalah pilar-pilar yang diperoleh si kembar saat mereka pertama kali memasuki alam pembentukan fondasi. Pilar-pilar fondasi dari dantian Ryan dan Roan tampaknya menyerap hukum kekacauan dan energi surgawi tanpa masalah, berubah sedikit demi sedikit. Namun, bagi Celis dan Kentaki, situasinya berbeda. Bagaimanapun, binatang iblis dan tumbuhan tidak menciptakan pilar fondasi. Mereka semua melewati beberapa tahap energi terkompresi hingga tahap 10. Baru setelah itu mereka bergabung dengan jalur kultivasi yang sama seperti semua ras lain di alam transisi dan seterusnya. Itu hanya membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Inti mereka jauh lebih sederhana daripada dantian, jadi penggabungan berjalan lebih lancar. Namun, baik dantian maupun core mencapai penghalang yang sama setelah beberapa waktu berlalu. Tak satu pun dari mereka tampaknya mampu menggabungkan hukum kekacauan lagi. Sepertinya ada batasnya, komentar Roan setelah menyerah melanjutkan. Ryan dan yang lainnya juga menghentikan proses tersebut, setelah mencapai batas yang sama. Begitukah cara melakukannya? Lila mengangguk. Ya, pada dasarnya begitulah. Jika kamu ingin menggabungkan lebih banyak hukum kekacauan dan energi ke dalam dantian dan inti milikmu, kamu akan membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi dari keduanya. Itu jelas mustahil di burau kami. Begitu ya? Rowan mengerti mengapa mereka juga menyebutnya kultivasi. Tampaknya ada berbagai tingkatan penggabungan, seperti ranah kultivasi normal. Itu jauh lebih mudah dari yang kukira. Tentu saja, kamu masih jauh dari apa yang bisa dilakukan Lotir dan yang lainnya. Kamu perlu berlatih dan membiasakan diri, jelas Lila. Juga, jangan berharap menjadi satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Itu sangat mudah. Kelompok lain yang datang bersamamu cepat atau lambat akan mengetahuinya jika mereka belum mengetahuinya. Beberapa sudah tahu, kata Loporit berbulu biru, Lavi. Cukup banyak dari mereka yang tampaknya sudah tahu informasi tentang dunia kita sebelumnya, terutama mereka yang kau sebut, semi-celestial, atau apalah. Lila tersenyum. Jadi, kau lihat, ini bukan hal yang istimewa. Aku hanya membantumu sedikit. Kalau tidak, suamiku ini akan mengeluh seperti tidak ada hari esok jika aku melakukan lebih dari itu. Loriti mendengus. Baiklah, sekarang kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan pengetahuan ini. Apa ada hal lain? Bab 2646. Kelompok si kembar sudah cukup senang dengan hal itu. Pertama-tama, mereka tidak peduli untuk mencapai ujung negeri ajaib ini atau menjelajahinya. Selama mereka dapat menggunakan hukum kekacauan untuk memahami subhukum pertama untuk misi tersebut, itu sudah cukup. Tidak, itu saja. Kita akan masuk lebih dalam ke negeri ajaib dan menggunakan pengetahuan ini untuk menggunakan konsentrasi hukum kekacauan yang lebih tinggi di sana. Akhirnya, Lotiri menyukai apa yang didengarnya. Bagus. Sekarang, pergilah dan biarkan kami sendiri. Sebenarnya si kembar masih punya banyak pertanyaan, tetapi cukup jelas bahwa para Loporit tidak bisa banyak bicara. Mungkin itu semacam hukum ras mereka, atau mungkin mereka terikat oleh sesuatu. Asteris. Melihat rombongan si kembar mulai pergi, Vanos dan yang lainnya panik. Namun, Lotiri hanya melemparkan tatapan mematikan ke arah mereka, dan mereka segera terdiam. Meskipun demikian, mereka menarik perhatian Ryan. Lotiri senior, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membebaskan mereka? Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai imbalan atas pembebasan mereka. Lotiri sekali lagi marah, tetapi dihentikan oleh Lila. Aku tahu kamu tidak suka desakan, tetapi mereka tidak memintamu untuk melepaskan mereka tanpa alasan. Bukankah ada sedikit sesuatu yang kamu inginkan untuk tempat itu? Mengapa kamu tidak memintanya? Ekspresi Lotiri berubah saat ia berpikir keras. Tapi kita bahkan tidak tahu apakah mereka akan berhasil sampai di sana. Lila mengangkat bahunya. Yah, yang kuyakinkan adalah kau pasti tidak akan menyentuhnya jika kau tidak bertindak. Lagi pula,
Para pembudidaya yang tidak sopan ini tidak benar-benar membahayakan kami, para loporit. Lotiri merenung sedikit lagi dan akhirnya mengangguk. Baiklah, jangan bilang nanti kalau aku tidak pernah mendengar permintaanmu. Dia kemudian menatap Ryan. Aku tidak tahu seberapa jauh kau bisa masuk ke negeri ajaib kami, tetapi jika kau mencapai menara pusat, ada sesuatu di puncak menara yang ingin kubawa kembali untuk loporit raceku. Menara pusat. Itulah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Namun, Rowan tampaknya merasa familiar dengan menara itu. Lotiri melanjutkan. Ya, kau akan melihatnya saat kau sampai di sana karena menara itu sangat besar. Di lantai paling akhir, ada permata ungu yang dilindungi oleh menara. Aku ingin kau mengambilnya dan membawanya kembali kepada kami. Ryan menyipitkan matanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau kamu cepat, kamu seharusnya bisa pergi ke sana dan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun, kata Lotiri setelah memperhitungkan kecepatan perkembangan si kembar. Namun, portal yang dibuat oleh Semi Celestial akan ditutup sebelum itu. Mereka mengatakan portal itu akan tetap terbuka selama kurang lebih 1 tahun, tetapi tanggal yang lebih spesifik belum diberikan. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya lebih cepat dan kembali, pada saat itu, hampir tidak ada waktu lagi bagi para kultivator ini untuk memanfaatkan hukum kekacauan negeri ajaib. Tentu saja, itu hanya untuk berjaga-jaga jika tidak ada yang menemukan pintu masuk atau keluar lainnya. Semuanya masih menjadi misteri. Tiba-tiba, Ryan mendengar suara sesuatu yang pecah. Ketika dia melihat ke arah itu, dia melihat Lila telah melepaskan ikatan para kultivator. Tapi aku belum menerimanya. Aku bahkan tidak tahu apakah kita akan berhasil. Namun, Lotiri tampaknya tidak peduli. Jika kalian lebih banyak, kemungkinannya lebih besar. Lotiri kemudian melompat ke kepala Vanos, ahli alam dewa tingkat menengah. Nak, kau mendengar permintaanku, kan? Bukan hanya mereka, tapi kau juga harus membawakan permata ungu itu kepadaku. Mengerti? Biasanya, Vanos tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu dengan kultivasinya. Sayang sekali dia benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan Lotiri dan hampir semua loporit, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Ya, Tuan. Maaf atas tindakan kami sebelumnya. Saya tidak yakin apakah kami akan memperoleh permata ungu, tetapi jika kami memperolehnya, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Bagus. Lotiri mengangguk puas. Lavi, suruh para pengintai mengawasi kelompok orang ini. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kekuatan permata ungu tanpa kita sadari. Jika mereka berhasil mengambilnya dari menara, kau diberi wewenang untuk membawa mereka kepadaku, entah mereka menginginkannya atau tidak. Lavi menerima perintah itu dengan serius. Ya, Ketua, semut seperti mereka bahkan tidak bisa bermimpi untuk bisa lolos dariku dan orang-orangku. Vanos jelas tidak meragukannya sekarang. Dia benar-benar penasaran dengan permata ungu ini, tetapi sepertinya dia tidak akan punya kesempatan untuk memeriksanya. Yah, itu juga tidak berarti dia perlu mengambilnya. Bukan berarti dia akan mengatakan itu. Ryan hanya menggaruk bagian belakang kepalanya. Baiklah, kami akan mencobanya jika kami berhasil mencapai menara ini, Senior Lotiri. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Lotiri melompat kembali ke sisi Loporits sambil berbicara. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Ryan kemudian menatap Vanos, yang mengerti maksudnya dan menghampirinya bersama para bawahannya. Bersama-sama, mereka meninggalkan Loporits Burrow dan tidak berhenti sampai mereka berada ratusan kilometer jauhnya. Baru saat itulah Vanos mulai berbicara lagi. Anak-anak, aku berutang budi padamu. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Ini demi alam semesta kita. Kita semua harus menjadi sekuat mungkin untuk menghadapi pengunjung yang datang dari luar. Aku tahu, Vanos menyukai alasannya. Ngomong-ngomong, aku melihat mereka mengajarimu sesuatu tentang hukum kekacauan di tempat ini. Apa kau keberatan memberitahu kami juga? Tidak masalah. Ryan sudah menduganya. Lotiri bilang itu masalah yang cukup sederhana dan semua orang akhirnya akan menemukan jawabannya, jadi tidak ada salahnya memberitahu kalian sekarang. Selama 1 jam berikutnya, Ryan mengajarkan kelompok Vanos hal-hal yang sama seperti yang Lila lakukan kepadanya. Benar saja, itu bukanlah hal yang sulit untuk dicapai, dan kelompok Vanos berhasil memulai kultivasi hukum kekacauan mereka seperti si kembar. Bab 2647. Setelah itu,
Vanos mengganti topik pembicaraan. Sekarang, apa yang kau temukan dari Loporits? Tidak banyak, kata Ryan. Mereka tampaknya terikat oleh semacam aturan atau apapun yang mencegah mereka berbagi informasi dengan kita. Seperti yang Anda perhatikan, memaksa mereka untuk berbicara adalah ide yang lebih buruk. Bagaimanapun, saya akan memberitahu Anda apa yang berhasil kami temukan karena itu adalah hal yang baik bagi kita semua. Ryan kemudian menjelaskan tentang wilayah terdalam Wonderland. Bagaimana hukum dapat membuat tubuh berubah, menyebabkan Vanos dan orang-orangnya merasa takut. Untungnya, mereka tidak maju terus, dan mereka bahkan sedikit senang karena mereka ditangkap. Wonderland memang nama yang tepat, meskipun aku lebih suka menyebutnya mimpi buruk. Saya sangat setuju, Ryan berpendapat sama. Vanos kemudian fokus pada jalan di depannya. Seperti yang kau sebutkan, mempelajari cara mengolah hukum kekacauan ini tidaklah sesulit itu. Sekarang aku bahkan dapat menggunakannya untuk membantuku menggabungkan subhukumku ke dalam hukum utama. Hanya saja di sini terlalu sedikit. Mungkinkah menara yang disebutkan Loporit adalah sumber dari semua itu? Rowan setuju dengan Vanos. Aku juga berpikiran sama. Begitu semua orang belajar cara mengolah hukum kekacauan ini, mereka akan bisa merasakan alirannya, dan alirannya mengarah ke menara yang disebutkan Loporit. Bisa dipastikan bahwa banyak dari kita akhirnya akan berkumpul di sana. Vanos merenungkannya. Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi aku tidak punya banyak tujuan saat datang ke sini. Aku hanya ingin menerobos ke tahap akhir alam ketuhanan. Tanpa dia sadari, dia mulai memperlakukan si kembar, yang baru saja berada di tahap awal ruang waktu, seperti yang dia lakukan pada ahli alam ketuhanan lainnya. Kalian tidak boleh kehilangan kesempatan ini dan mendapatkan terobosan juga. Akan tetapi, itu tidak berarti ia bermaksud bepergian dengan si kembar. Ia menyadari bahwa para Loporit lebih tertarik pada si kembar daripada dirinya sendiri, dan hal terakhir yang ia inginkan adalah melihat Loporit lainnya. Yah, kita akan tahu cepat atau lambat. Disinilah kita berpisah. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membayar utang ini. Selamat tinggal. Vanos dan kelompoknya dengan cepat mengubah arah dan meninggalkan kelompok si kembar setelah itu. Dia tampak agak takut untuk tetap dekat dengan kita, kata Ryan sambil tersenyum getir. Dia benar-benar mengerti alasannya. Kentucky tampaknya tidak peduli. Tidak apa-apa. Kita berada di pihak yang baik dari para Loporit. Sekarang, kita sudah tahu cara menyelesaikan misi sistem, jadi mari kita menyelami lebih dalam dan memahami lebih banyak hukum kita. Saat itulah suara Luan bergema dari dalam alam dimensi permata jiwa. Ayah, aku punya ide. Semua orang berhenti dan menunggu Luan melanjutkan. Ini tentang kultivasi tubuh cahaya bintang tingkat 7. Menurut Suster Orb, tingkat 7 mengharuskan Anda memanipulasi hukum dan menggabungkannya ke dalam tubuh Anda. Negeri ajaib ini sangat berbeda sehingga Anda bahkan dapat memanipulasi hukum kekacauan saat ini. Bukankah mungkin bagi Anda dan Paman Ryan untuk menggunakan hukum kekacauan untuk mencapai tingkat 7? Ekspresi Ryan dan Rowan berubah. Memang, ide itu tampak sangat masuk akal. Sister Orb. Aku tahu, aku tahu. Coba aku periksa. Sister Orb terdiam sejenak, meninjau kembali teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin Yang dan memikirkan semua kelebihan dan kekurangannya. Inilah jawaban tulus saya tidak tahu. Itu tidak terlalu membantu, keluh Ryan. Kau lihat, teori itu tampaknya masuk akal. Namun, hukum kekacauan, bagaimanapun juga, adalah kumpulan hukum yang ada. Yang kalian berdua butuhkan adalah menggabungkan hukum cahaya dan hukum kegelapan saja, bukan yang lain. Mencari hukum kalian di dalam hukum kekacauan dan menggunakannya untuk pemahaman kalian adalah satu hal. Namun, bisakah kalian memisahkan hukum cahaya dan hukum kegelapan sambil tetap memanipulasinya? Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hukum kekacauan masih memiliki hukum cahaya dan hukum kegelapan di dalamnya. Tidak bisakah kita menggunakan hukum kekacauan secara langsung? Kita tidak perlu khawatir tentang energi cahaya bintang karena kita memiliki beberapa fragmen yang belum kita ekstrak energi cahaya bintangnya. Di masa lalu, si kembar belajar dari Sister Orb bahwa fragmen memang memiliki banyak energi cahaya bintang yang terkumpul, dan mereka bahkan menggunakan sebagiannya. Setelah itu, mereka tidak perlu melakukannya lagi, jadi energinya masih ada dari fragmen lain yang mereka peroleh kemudian. Menurutku itu sangat berisiko. Namun, Suster Orb memperingatkan mereka.
Hukum-hukum lainnya bukanlah sesuatu yang dapat kau pahami. Kemungkinannya adalah kau akan menyebabkan tubuhmu menderita efek yang disebutkan lotiri. Tubuhmu akan berubah dengan cara yang aneh. Itu akan benar-benar menjadi keajaiban di negeri ajaib ini. Tentu saja, akan sulit untuk mengetahui apakah kau hidup atau mati. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu tidak akan berhasil. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat Anda temukan jika Anda mencobanya. Rowan mengangguk dan senang ada perubahan. Paling tidak, itu tampak jauh lebih dapat diandalkan daripada menunggu mereka mencapai alam surgawi. Meskipun demikian, ia menyingkirkan gagasan itu untuk saat ini. Baiklah, kita akan mengesampingkan teori ini untuk saat ini. Kita baru saja memulai kultivasi hukum kekacauan ini, jadi akan bunuh diri jika mencobanya sekarang. Mari kita selesaikan misi ini terlebih dahulu dan lihat apakah kita dapat mencapai level yang mirip dengan para loporit sebelum memikirkannya lagi. Tentu saja, dia tidak melupakan pemilik ide itu. Bagus sekali, Luan. Kau sangat pintar memperhatikannya, katanya di dalam alam dimensi permata jiwa. Luan senang karena bisa berguna. Terima kasih, Ayah. Apakah kalian sudah selesai? Celis tidak ada hubungannya dengan kultivasi tubuh cahaya bintang, jadi dia mulai kehilangan kesabarannya. Jika kalian sudah selesai, maka mari kita lanjutkan. Terobosanku sudah menunggu. Jadi, semua orang melompat ke punggung Kentucky dan menuju lebih jauh ke negeri ajaib. Bab 2648. Mengetahui arah dan memiliki Kentucky, kelompok si kembar dengan cepat bergerak ke bagian terdalam Wonderland. Awalnya, mereka tidak merasakan banyak perbedaan dalam konsentrasi hukum kekacauan. Itu menunjukkan bahwa dunia ini cukup besar dengan sendirinya. Namun, itu mulai berubah secara bertahap. Setelah seminggu terbang dan membunuh Wonder Beast dalam perjalanan, mereka sampai di titik di mana jumlah Chaos Law sudah cukup bagi mereka untuk akhirnya melangkah maju dalam Chaos Cultivation. Mari kita berhenti sejenak di sini. Ada cukup hukum kekacauan dan energi untuk bergabung ke dalam dantian dan inti kita, kata Rowan. Kentucky mendarat di sebuah bukit kecil, dan semua orang melompat dari punggungnya ke tanah. Di sana, mereka mengumpulkan hukum kekacauan dan sedikit energi kekacauan yang tersedia di sekitar dan mengarahkan semuanya ke tubuh mereka. Namun kali ini, langkah selanjutnya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Sebelumnya, mereka hanya butuh beberapa menit untuk memulai kultivasi Chaos Law setelah mendengar penjelasan Lila. Sekarang, di sisi lain, mereka butuh waktu seharian penuh untuk menyesuaikan core dan dantian mereka dengan jumlah Chaos Law dan energi di sekitarnya. Ini cukup sulit, Ryan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Namun, Rowan tidak terkejut. Jika kita bisa mencapai kekuatan yang mirip dengan loporit dengan mudah, aku malah akan merasa curiga. Lonjakan kesulitan yang tiba-tiba ini membuatku tenang. Semua orang setuju dengannya sebelum mereka melompat ke punggung Kentucky. Baiklah, mari kita lanjutkan hingga kita menemukan cukup hukum kekacauan dan energi untuk meningkatkan kekuatan kita. Kelompok si kembar bukanlah satu-satunya yang melakukannya. Seperti yang disebutkan Lavi, si loporit berbulu biru, ada pakar lain yang datang ke negeri ajaib dengan pengetahuan sebelumnya tentang lokasi tersebut, terutama para semi-celestial. Mereka yang dekat dengan mereka menerima instruksi sebelum memasuki tempat ini dan bahkan berada lebih jauh di dalam negeri itu daripada Ryan dan Rowan sambil menjalani proses yang sama dalam menyerap hukum kekacauan dan energi ke dalam inti dan dantian mereka. Sementara itu, Gragatu adalah orang pertama yang melihat menara yang disebutkan Lotiri selain Kafan. Ia melihatnya dari kejauhan sambil mengendalikan hukum kekacauan di lingkungan sekitar untuk menahan efeknya sendiri. Sebagai seorang semi-celestial, ia jelas memiliki banyak pengalaman dalam memanipulasi dan mengubah hukum terkait afinitasnya, jadi kemampuan khusus yang diperoleh di negeri ajaib ini cukup mudah dikuasainya. Menara itu ada di sana, seperti yang disebutkan dalam catatan. Namun, tidak ada informasi tentang apa yang bisa ditemukan di dalamnya, katanya. Anehnya, dia tidak sendirian seperti yang dibayangkan orang lain. Di sisinya, terlihat Flinyu, ahli alam dewa puncak dan murid Gragatu. Guru, apakah menurutmu kita yang pertama? Mungkin sebaiknya kita cepat masuk dan mendapatkan harta karun sebelum yang lain datang. Namun, Gragatu menggelengkan kepalanya. Apakah kau melihat binatang ajaib di jalan? Flinyu tidak bisa menahan rasa takutnya. Bahkan setelah belajar menguasai hukum kekacauan untuk digunakannya sendiri di tempat ini,
binatang ajaib di negeri ajaib ini benar-benar di luar dugaannya. Serangan fisik tidak berhasil. Serangan energi asal surgawi tidak berhasil. Mereka tampak seperti semacam eksistensi halus yang dapat menyatu dengan fondasi apapun yang dia lemparkan kepada mereka. Mereka jelas beberapa kali lebih kuat daripada Chaos Beast yang ditemukan si kembar di dekat pintu masuk. Belum lagi, yang dikalahkan kelompok si kembar dapat diatasi dengan serangan normal. Yang ditemukannya di sini tidak bisa. Satu-satunya hal yang berhasil melawan Wonder Beast ini adalah Chaos Laws itu sendiri. Meskipun Flinyu sekarang dapat menggunakan hukum kekacauan dan telah menggabungkan hukum kekacauan ke dalam dantiannya, ia masih jauh dari apa yang dapat dilakukan para Loporit, bahkan Gragatu pun tidak berada di level itu. Meski begitu, mereka harus belajar sambil jalan bagaimana menggabungkan serangan mereka dengan hukum kekacauan dan energi yang mereka kendalikan, dan kurangnya keahlian mereka membuat mereka benar-benar kesulitan untuk menghadapi para Wonder Beast. Flinyu kemudian melihat tangannya, yang tampak pucat dan baru. Itu karena salah satu binatang ajaib ini menyentuh tangannya dalam perjalanan ke sini. Ya, itu hanya menyentuh. Kontak dengan binatang halus itu mengubah komposisi unsur-unsur yang membentuk tangan Flinyu. Itu berubah menjadi semacam zat campur aduk, memaksa Flinyu untuk memotongnya sebelum menyebar ke tubuhnya. Kultivasinya sungguh tidak berarti apa-apa di hadapan binatang ajaib. Kontak sekecil apapun dapat menyebabkan kematiannya, atau mungkin dia tidak akan mati tetapi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sulit untuk mengatakannya, tetapi Flinyu jelas tidak berniat mencobanya. Bagaimana dengan mereka, Tuan? Gragatu menatap menara di kejauhan. Menara itu masih sangat jauh. Mereka hanya bisa melihatnya karena menara itu sangat besar. Meskipun demikian, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 hari perjalanan dengan kecepatan penuh untuk sampai di sana. Kepekaanmu terhadap hukum kekacauan masih belum mencapai level yang sebanding dengan apa yang kulakukan, jadi kau tidak bisa merasakannya dari sini. Namun, aku bisa. Menara itu, ada banyak sekali binatang ajaib di dalamnya, dan mereka tampak lebih kuat daripada yang telah kita lawan sejauh ini. Aku menjadi cukup peka terhadap jenis khusus hukum kekacauan dan energi terkonsentrasi mereka. Dia tidak salah. Kavan sendiri, yang memiliki pengetahuan terbaik tentang tempat ini sejak dia berada di sini sebelumnya, juga tidak langsung pergi ke menara itu. Setelah berbicara dengan Bun-Bun dan pergi, dia terus membunuh lebih banyak binatang ajaib dan menggabungkan lebih banyak hukum kekacauan ke intinya alih-alih pergi ke menara. Itu menunjukkan betapa berbahayanya tempat itu. Tiba-tiba, Gragatu melihat ke arah tertentu. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang berhasil sampai sejauh ini. Beberapa ratus kilometer jauhnya, seekor burung putih berhenti di tengah jalan saat dia melihat ke arah Gragatu. Kedua belah pihak terlalu jauh untuk saling melihat, tetapi mereka jelas bisa merasakan diri mereka sendiri. Itu adalah Sofia, malaikat tertinggi Kuhirira. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi pasti ada semi-celestial lain di sana. Pada saat itulah seseorang muncul di sisinya. Sofia, mungkinkah mereka tahu apa yang kita cari? Jika si kembar ada di sini, mereka akan segera mengenalinya. Dia adalah Waremis, pemimpin klan Hola Menor. Bab 2649. Waremis tidak hadir saat si kembar memeriksa keadaan sekitar di luar Wonderland. Itu karena dia bersembunyi di dalam pocket dimensional realm milik Sofia. Sofia bukan satu-satunya yang melakukannya. Banyak ahli, termasuk yang levelnya rendah, membawa cukup banyak pembantu di pocket dimensional realm mereka sendiri. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang terungkap saat semua orang berada di dekatnya. Sofia mengeluarkan blue ruler yang sama yang dia gunakan beberapa waktu lalu. Setelah menggunakan Divine Origin energinya pada penggaris itu sekali lagi menunjuk ke arah menara di kejauhan. Chapter 2635. Pasti ada di dalam menara itu, dan tidak mungkin mereka tidak bisa melihat menara itu dari tempat mereka berada, kata Sofia sambil masih melihat ke arah Gratu dan Flinyu. Aku tidak yakin apakah mereka ke sini untuk barang yang sama, tetapi mereka pasti tidak akan mengabaikan menara itu begitu saja. Waremis mengangguk. Klanku adalah salah satu klan tertua di surga. Pemimpin klan pertama kita pernah ke sini sebelumnya. Dialah yang membawa kembali penguasa surgawi yang kau gunakan sekarang. Kecuali para ahli yang kau deteksi memiliki benda serupa, kurasa mereka tidak mengetahui benda itu. Sofia mengangguk. Abaikan saja mereka. Mereka tampaknya tidak berniat mendekati kita.
Selain itu, para semi-celestial yang kurang informasi lainnya masih ahli dalam hal-hal mereka sendiri. Mereka seharusnya sudah tahu cara menggabungkan dantian dan core mereka dengan Chaos Laws. Tidak akan lama lagi mereka akan sampai di tempat ini. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita lanjutkan saja? Tanya Waremis. Semakin banyak ahli, semakin sulit untuk mendapatkan barang itu. Namun, Sofia menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang semi-celestial dan seseorang yang juga memiliki informasi tentang tempat ini, penguasaannya terhadap hukum kekacauan di sini tidak jauh berbeda dengan Gragatu. Terlalu banyak binatang ajaib di dekat menara, apalagi di dalam. Akan bunuh diri jika mendekatinya hanya dengan kami berdua, dan sepertinya orang-orang di kejauhan itu juga menyadarinya. Semoga saja kami satu-satunya yang mengincar benda itu. Apakah kita akan menunggu di sini saja? Waremis menyipitkan matanya. Tentu saja tidak. Sofia tersenyum tipis. Saat ini, kita sedang tenggelam dalam konsentrasi tertinggi hukum kekacauan dan energi karena kita sangat dekat dengan menara. Kita dapat menggunakan binatang ajaib dan hukum kekacauan dan energi lingkungan untuk meningkatkan kultivasi hukum kekacauan kita, menggabungkannya lebih jauh ke dalam inti dan dantian kita. Saat yang lain tiba, kita akan memiliki keuntungan yang cukup tinggi. Waremis segera mengerti. Begitu ya, begitu para ahli lain tiba, mereka tinggal mengolah cukup banyak hukum kekacauan ke dalam dantian dan inti mereka untuk melawan lingkungan ini. Namun, pada saat itu, Sofia sengaja membuat dirinya terlihat dan pindah ke menara. Para ahli lain tidak mungkin membiarkannya pergi sendirian, jadi mereka akan mengikutinya meskipun kultivasi hukum kekacauan mereka rendah. Itu memang akan memberi keuntungan besar bagi Waremis dan Sofia. Gragatu, di kejauhan, menyadari bahwa Sofia tidak terus bergerak ke arah menara dan malah mulai berkeliaran. Hehe, siapapun yang ada di sana cukup pintar. Mereka juga merasa tidak bisa mendekati menara sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Tanya Flinyu. Gragatu mengangkat bahunya. Apalagi, kita akan menunggu sampai lebih banyak ahli datang. Sementara itu, mari kita gabungkan sebanyak mungkin hukum kekacauan dan energi ke dalam dantian kita. Ahli lain yang baru saja mundur mungkin berpikiran sama. Karena itu, saatnya memburu lebih banyak binatang ajaib sambil menyerap hukum kekacauan dan energi lingkungan. Flinyu sedikit gemetar, berpikir untuk mengejar binatang ajaib itu. Belum lagi lubang hitam hukum kekacauan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Yang sama yang ditemukan Sansara dan Black Locust sebelumnya, bab 2635. Dia juga hampir tertangkap oleh salah satu dari mereka. Meskipun demikian, dia menggertakkan giginya dan mengangguk, dengan cepat mengikuti Gragatu. Tanpa Sofia atau Gragatu sadari, Kafan mengamati mereka dari jarak yang lebih jauh. Kepekaannya sudah tinggi karena pengalamannya, dan itu tidak berubah sekarang. Gragatu dan Sofia, dia kemudian melihat ke arah lain, menemukan pasangan lain. Dan mereka adalah Sansara dan Black Locust. Itu cukup mengejutkan. Mereka menemukan sumber hukum kekacauan yang ditinggalkan oleh dinasti sebelumnya. Tidak, sepertinya mereka menyadari keberadaannya sebelum datang ke sini. Sumber itu cukup cocok dengan iblis, jadi pasti salah satu dari orang-orang idiot di masa lalu yang mewariskan pengetahuan itu. Mata Kafan kemudian terus mengamati sekelilingnya. Selain para loporit, dia jelas satu-satunya makhluk dengan kultivasi chaos tertinggi saat ini. Inti dirinya sudah sekitar 30% menyatu dengan Chaos Laws, dan itu memberinya kemampuan sensorik yang jauh lebih unggul daripada pengguna Chaos Laws lainnya. Ia melirik ke sampingnya dan mendesah pelan. Di sana, ia bisa merasakan kehadiran seekor loporit, meskipun ia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tidak melakukan apapun terhadap loporit yang bersembunyi dan mengawasinya. Lotiri benar-benar tahu cara mengawasi dunia ini, pikir Kafan sejenak. Selain loporit, Kafan juga bisa mendeteksi lebih banyak ahli dengan kultivasi rendah yang datang ke arah menara. Dia tidak terkejut, tahu itu akan terjadi cepat atau lambat. Itu Gracius dari organisasi Fruve, dan orang di pihaknya, itu jelas bukan Tofal. Siapa dia? Kafan menyipitkan matanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tofal dan Gracius adalah satu-satunya semi-celestial yang diketahui dunia luar sebagai bagian dari organisasi Fruve. Namun, semua orang cukup yakin bahwa Fruve memiliki lebih banyak dari mereka, dan melalui indera Kafan, dia dapat mengetahui bahwa orang lainnya pasti berada di level semi-celestial juga.
Dia mungkin membawa orang itu ke dalam pocket dimensional realm miliknya. Akhirnya, di ambang kesadarannya, ia melihat sekelompok manusia, seekor burung, dan tanaman iblis yang sedang bertarung melawan binatang ajaib. Hehe, aku tahu kau tidak akan jauh di belakang.